Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait dengan virtual PC. Ya, apa itu virtual PC? Ya, seperti namanya virtual. Jadi, virtual PC adalah PC yang ada dalam lingkungan virtual, dalam komputer. Jadi PC dalam PC. Dalam komputer ini ada komputer lain. Nah, bingung ya? Jadi gini gampang ya. Anda pernah tidak terpikir mungkin untuk melakukan analisis data, ya. Namun untuk analisis data itu mungkin butuh program yang berjalan di OS yang lain dengan yang Anda gunakan saat ini. Contohnya, Anda menggunakan OS Windows di laptop Anda, di PC Anda, dan program yang Anda butuhkan itu berjalan di Linux. Nah, gimana caranya? Kalau cara tradisional berarti Anda setup Linux di PC lain. Tapi kan itu mungkin agak ribet ya. Nah, cara mudahnya kalau Anda hanya ingin mencoba, maka menggunakan virtual PC. Jadi Anda mengemulasikan sebuah PC yang berisikan Linux di dalam PC Windows. Nah, itu bisa dilakukan caranya dengan menggunakan program virtualisasi. Ya, program virtualisasi itu contohnya yang paling umum ialah VirtualBox. Ada juga VMware, namun yang di sini bisa didapatkan gratis. Jangan coba dengan VirtualBox. Nah, VirtualBox dan tentunya untuk menjalankan virtualisasi, prosesor Anda harus mendukung. Prosesornya harus mendukung virtualisasi dan juga spek PC-nya, laptopnya jangan terlalu rendah amat ya. Mungkin minimal prosesor-prosesor yang agak kuat seperti yang i3 dengan RAM minimal 4 GB itu sudah bisa. Jadi pertama yang Anda butuhkan ialah VirtualBox dan juga tentu Anda butuhkan image PC yang akan digunakan. Image ini maksudnya ialah sebuah sistem PC yang sudah jadi. Nah, itu enaknya virtual PC ialah Anda bisa mencoba sistem PC lain yang sudah orang lain siapkan, contohnya Linux. Bagaimana caranya? Mungkin agar lebih jelas, langsung saja kita ke laptop. Ya, sekarang mari kita langsung saja ke tutorial untuk menginstall virtual PC. Ya, untuk menginstall virtual PC kita membutuhkan setidaknya ada dua file. Yang pertama ialah program VirtualBox dan yang kedua ialah sistem PC yang akan diemulasikan atau yang akan kita buat sebagai virtual PC-nya. Ya. Oke, yang pertama download dulu VirtualBox. VirtualBox, silahkan navigasikan browser Anda sekalian ke halaman VirtualBox di virtualbox.org. Ya, linknya ada di deskripsi. Ya, begitu masuk ke virtualbox.org, maka Anda akan disuguhi tampilan awalan, tampilan rumahnya, home-nya dari VirtualBox. Langsung saja klik download VirtualBox. Ya, oke, ini laman VirtualBox sudah terbuka. Nah, sesuaikan dengan PC yang Anda miliki. Apakah sistemnya menggunakan Windows atau merupakan Mac atau bisa jadi Linux. Ya, itu tinggal dipilih saja Windows, Mac ataupun Linux. Karena di sini komputernya sistem OS-nya dengan Windows, maka saya pilih Windows. Lalu nanti tinggal mendownload. Di save saja di mana. Kebetulan saya sudah download terlebih dahulu ya, agar lebih cepat. Nah, yang kedua, Anda butuh sistem PC-nya, sistem virtual PC-nya, apa yang akan diemulasikan. Nah, pada tutorial ini saya akan mengambil contoh sistem PC Linux yang digunakan untuk melakukan analisis data mikrobiom secara bioinformatik, yaitu programnya ialah QIEME2. Tulisannya QIEME tapi dibacanya Shine ya, jadi QIEME2. Nah, ini hanya sebagai contoh. Tentu Anda bisa menggunakan sistem PC lain
ya, apakah itu Windows, apakah itu Linux. Untuk Shine 2, maka Anda bisa mendapatkan file sistem PC-nya ke bagian box, ya. Lalu di sini ini dokumennya, user documentation. Anda tinggal pilih installing Shine 2. Di bawah sini ada installing Shine 2 using virtual machine. Itu saja. Nah, di sini ada 3 opsi virtual machine-nya. Jadi virtualisasinya menggunakan VirtualBox atau menggunakan Amazon Web Service. Ini mungkin kalau di cloud ya, atau menggunakan Docker. Nah, langsung saja pilih dengan VirtualBox. Ya, diklik. Nah, pertama di sini pun sudah dijelaskan cara-caranya bagaimana men-setup Shine 2 virtual PC Linux dengan Shine 2 di komputer Anda sekalian. Nah, pertama install VirtualBox, download for VirtualBox image-nya, dan bla bla bla. Langsung saja di sini di bagian kedua download the image, di bawah sini ada tautan VirtualBox image ya. Dia klik saja, bisa diklik, maka akan muncul jendela baru. Ini merupakan versi build dari si Shine-nya. Build keberapa? Nah, yang tanda dengan X ini berarti dia yang terbaru, yaitu yang 2020.2 pada saat video ini dibuat. Nah, compatible VirtualBox versionnya mulai dari VirtualBox 6.1.2. Tadi yang kita download itu VirtualBox 6.1.10, sehingga ini sudah cukup. Ya, ini cukup, maka bisa langsung kita download. Cara bagaimana? Di sini ada download URL. Ya, kita pilih pada baris teratas yang terbaru. Tinggal di blok, di copy, buka tab baru, paste, enter. Maka di sini akan di-download sebuah zip file. Jadi file C VirtualBox ini dikompres dengan zip. Lalu save saja. Saya sudah mendownload terlebih dahulu, tentu saja karena ini cukup besar, sekitar 5 GB, sehingga kalau download sekarang akan lebih lama lagi. Nah, setelah download, letakkan semua file pada satu tempat, satu folder akan memudahkan. Saya buat folder Shine 2, saya taruh di situ VirtualBox-nya dan juga program si Shine 2-nya, virtual PC Shine 2-nya. Tadinya bentuknya dalam bentuk zip, sudah saya ekstrak, diekstrak menjadi satu folder Shine 2 Core 2020.2 dengan build number-nya. Kalau masuk ke dalam, maka di sini ada file image-nya. Nah, file image-nya ini dua ini. Sebenarnya ini file utamanya, ini sebagai pembungkusnya ya. Dan ini filenya sekitar 5,2 GB. Oke, pertama install dulu VirtualBox. Ya, ini tinggal next saja, ya, bla bla bla, next saja. Yes, lalu install. Ya, ini klik yes, akan install. Kalau ada jendela ini, karena ini menginstal software yang dibutuhkan untuk si virtual PC-nya. Ya. Oke, bila sudah start Oracle, biarkan di checklist, lalu klik finish. Nah, ini sudah selesai. Sekarang ini VirtualBox-nya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Anda bisa mengikuti tutorial di sini. Ini cukup mudah ya. Namun akan saya jabarkan di sini, demokan agar lebih gampang untuk dipahami. Oke, pastikan Anda sudah mengekstrak file dari si Shine 2-nya. Jadi sudah saya ekstrak, ada jadi folder dan ada 2 file. Nah, setelah saya install VirtualBox langsung jadi ada icon VirtualBox ya. Nah, caranya bagaimana untuk mengimportnya? Sekarang Anda klik file pada VirtualBox, lalu import appliance. Nah, di sini ada icon folder ya, klik saja, lalu cari tempat di mana Anda menyimpan si Shine 2-nya. Oke, tinggal klik saja, kalau sudah di open.
klik open. Ya, oke, sudah masuk sini, sudah ada OVF, tinggal next. Nah, ini mohon Anda perhatikan, ini adalah parameter-parameter untuk si virtual PC. Dari namanya, OS type-nya sudah pasti Ubuntu, menggunakannya CPU-nya berapa yang bisa dialokasikan, RAM-nya berapa, dan sebagainya macamnya. Ya, Anda bisa langsung import saja, atau yang ingin diubah contohnya RAM. Misalkan RAM-nya ingin dinaikkan, tinggal klik, lalu double klik. Nah, di sini tambahkan jumlah RAM-nya. Kalau memang RAM komputer Anda masih mencukupi, misalkan RAM-nya komputer Anda ialah 8 GB. Nah, rumus sederhananya saat Anda ingin melakukan virtual PC, maka Anda akan berbagi resource komputer Anda dengan virtual PC. Gampangnya bagi dua saja. Misalkan RAM Anda 8 GB, maka berikan RAM kepada virtual PC 4 GB. Sisakan 4 GB untuk hostnya, yaitu Windows. CPU-nya juga sama. CPU-nya misalkan Anda memiliki CPU prosesor Core i5. Core i5 dengan hyper-threading, biasanya dual core di laptop menjadi 4 thread, 4 CPU. Itu bisa ditambahkan juga, misalkan jadi 4 CPU di sini. Namun untuk keperluan demonstrasi ini kita biarkan saja apa adanya, nggak perlu diubah-ubah, langsung saja klik import. Oh, satu lagi, untuk base foldernya Anda bisa pilih mau taruh di mana. Ini secara default VirtualBox akan menempatkan virtual PC Anda pada My Document dengan nama saya, jadi My Document nama saya, dan folder VirtualBox VM. Kalau semua sudah oke, klik import. Nah, akan muncul jendela untuk mengimport filenya. Ini biarkan saja berlangsung dan akan makan waktu agak lama sedikit karena memang filenya 5 GB dan dia harus mengcopy virtual PC itu ke My Document tadi itu yang base foldernya ya. Oke, sekarang Shine2-nya sudah diimport. Ini di sebelah kiri VirtualBox sudah ada Shine2 Core. Sekarang langsung saja kita jalankan Shine2-nya, klik start. Ya. Ini adalah tampilan dari virtual PC-nya. Jadi jendela ini ialah jendela komputer yang terpisah. Ya, Anda bisa lihat sekarang ini sedang loading Ubuntu-nya, Ubuntu dari si Shine2-nya. Nah, Shine2 sudah jalan, Anda bisa klik di sini dan ini minta password. Memang setiap user Linux pasti ada passwordnya. Passwordnya apa? Anda bisa lihat di laman downloadnya Shine2 ini. Kita balik ke sini lagi. Tadi kan sudah install VirtualBox ya. Kita sudah download VirtualBox image-nya, sudah di unzip. Lalu dilihat VirtualBox-nya, import appliance. Nah, ini jendela tadi sudah kita lihat bersama. Nah, sekarang di sini lihat ke bagian nomor 5, launch the virtual machine. Nah, select user Shine2 dan enter passwordnya Shine2. Jadi user dan password sama-sama Shine2, huruf kecil semua, QEENE2. Mari kita masukkan QEENE2, enter. Ya, sudah masuk. Nah, ini dia. Ini mungkin kelihatannya kecil ya, susah mungkin ya jendelanya kalau kecil seperti demikian. Maka ada cara untuk melihat dia jendela ini untuk full screen. Dia klik di view, masuk full screen mode. Atau bisa juga menggunakan shortcut host plus F. Hostnya ini secara default ialah tombol kontrol sebelah kanan. Jadi kontrol yang dekat dengan keypad yang atas kiri, atas bawah kiri kanan itu. Ya, jadi kontrol sebelah kanan plus F. Kita coba.
kontrol sebelah kanan plus F. Akan muncul peringatan, langsung klik switch saja. Ya, maka sekarang tampilannya akan full screen. Ya, kalau mau balik ke tampilan yang kotak tadi yang lebih kecil, sama kontrol kanan dan F. Switch lagi, saya lebih suka lebih besar, maka kontrol kanan F balik. Switch. Nah, ini tampilan awal. Klik saja nih apa. Baik, ini tampilan awal sistem virtual PC-nya. Jadi saya menjalankan Linux di dalam Windows ya. Bisa Anda lihat sekalian bahwa ini sebenarnya benar-benar sebuah sistem operasi tersendiri Linux di dalam Windows. Ya, ini Windows, ini Linux. Jadi tidak susah sebenarnya menjalankan Linux. Dan kalau Anda ingin mencoba Linux, ingin beralih ke open source, bisa mencoba dulu dengan virtualisasi PC. Nah, setelah Anda menginstall virtual PC, menjalankan PC Linux di dalam Windows, ataupun nanti Windows dalam Windows, Windows dalam Linux, tidak masalah. Ya, hal pertama yang Anda lakukan ialah biasanya Anda gerakan kursor mouse ke bawah, akan muncul sebuah menu bar dari si VirtualBox-nya, karena sebenarnya VirtualBox itu kan program, ada menu barnya seperti program-program pada umumnya gitu ya. Ini agar mudah, sekarang saya klik dulu yang tanda pinnya agar dia nggak hilang. Nah, yang pertama dilakukan setelah ini ialah Anda masuk ke device, klik di device, dan klik insert guest edition CD image. Untuk apa fungsinya? Fungsinya ialah untuk memasukkan sebuah driver-driver yang dibutuhkan, driver-driver yang disediakan oleh VirtualBox agar si virtual PC-nya, dalam hal ini Linux ini, bisa berjalan dengan baik ya. Tadi sudah saya klik insert edition image, langsung bisa akan muncul langsung otomatis, tinggal klik run saja ya. Passwordnya apa? Sama shime2, QIIME2. Nah, ini akan berjalan otomatis, dibiarkan saja, Anda tidak perlu klik-klik yang lain untuk saat ini. Oke, kalau sudah, klik return. Nah, tadi pertama kita sudah menginstall Get Edition image. Yang kedua, lakukan ialah klik di bagian menu bar input, maaf, di bagian devices, lalu klik share clipboard. Di share clipboard, klik bidirectional. Apa maksudnya? Jadi maksudnya kalau Anda ingin mengcopy paste teks ya dari Windows ke Linux itu mudah. Contohnya begini. Coba kita jalankan program Notepad di Windows. Ya, lalu di sini kita jalankan di edit, klik saja, ini ada teks editornya. Nah, baik. Sekarang saya mau copy dari Linux ke Windows. Nah, test copy di blok Ctrl C. Nah, bagaimana caranya saya bisa balik ke Windows tanpa harus mengecilkan layar? Anda tinggal tekan sekali saja, tekan sekali, nggak perlu tahan, tekan sekali kontrol sebelah kanan, lalu Alt dan Tab itu untuk berganti Windows, ganti jendela seperti di program Windows pada umumnya. Saya copy paste di sini. Ya. Nah, kalau digampang gini, kita kecilkan dulu layar Ubuntu-nya. Nah, sekarang saya coba copy dari Notepad Windows ke Ubuntu. Copy balik. Ctrl C, saya copy di sini. Di sini sekarang di program Ubuntu-nya saya paste. Ya, jadi itu tadi share clipboard ya, dan copy. Nah, yang selanjutnya setelah Anda menginstall VirtualBox Guest Edition image-nya, yang dilakukan selanjutnya ialah membuat sharing folder bersama. Jadi
mungkin akan susah nanti Anda mengcopy file atau mencolokkan USB. Sebenarnya bisa mencolokkan USB terpasang di komputer Anda, USB stick ya, USB drive biasanya atau hard disk eksternal di komputer Anda, tapi itu terbaca di komputer hostnya atau di Windowsnya, bukan di Linuxnya, sehingga harus di copy dulu ke Linux. Nah, cara gampang ya buat share folder antara Windows dan Linux, antara host dan guest PC. Ini ada software update, sementara kita batalkan saja dulu karena ini untuk kebutuhan demonstrasi saja. Oke, bagaimana cara buat share folder? Ialah masuk ke bawah di menu bar device, lalu share folder setting. Ya, nah sekarang Anda klik pada bagian machine folder. Machine folder ialah host Anda, itu pada video ini ialah Windows. Diklik pada bagian machine folder, lalu saya tambahkan, ini ada icon yang tanda tambah, folder yang tanda tambah, klik saja. Nah, folder path-nya apa? Anda klik di sini, lalu klik other. Nah, saya mau bikin di my document. Ya, bisa langsung folder baru, share, share, select folder, share, ya, user hidden share, folder name share. Ini biarkan saja folder name share apa, diklik automon, make permanen. Bisa samakan dengan nama share ya, folder name. Oke, kalau sudah, klik OK. Ya, nah akan muncul di sini share folder dari si Windows-nya. Jadi jangan lupa diklik automon dan make it permanen ya. Nah, bagaimana cara sharing filenya? Nah, ini kan masih empty ya. Sekarang kita coba dulu, kita masuk ke dokumen. Saya mau mengcopy contoh. Nah, ini ada gambar Velosa. Saya coba copy ke tempat my dokumen ini, nggak masalah di mana aja folder share-nya, nggak harus di dokumen, bisa di drive D, drive E kalau ada. Nah, sudah saya copy, maka di sini akan muncul. Ya, bisa dilihat di sini sudah muncul serius seperti yang ini. Dan di sini pun bisa dihapus dari si Ubuntu ya, delete. Maka di sini akan hilang, di Windows akan hilang. Ya, jadi begitu. Tadi setelah di-install virtual PC-nya, maka pertama install Guest Edition-nya dari menu bar Guest Edition di bawah. Ya, di sini di device insert Guest Edition image, terus di run. Yang kedua, bikin clipboard-nya bidirectional. Yang ketiga, bikin share folder sehingga Anda bisa sharing file dari Windows ke Linux dengan mudah. Jadi yang ada aja dulu yang mudah, yaitu Windows ataupun Linux. Ya. Ya, itu tadi tutorial mengenai cara setup virtual PC dan juga menjalankan emulasikan Linux di dalam Windows ya. Namun virtual PC ini tidak terbatas hanya menjalankan Linux, bisa juga contohnya Anda ingin menjalankan Windows versi lawas. Misalnya Anda pakai Windows 10, lalu Anda ingin menjalankan Windows 8 contohnya, mungkin akan ada beberapa program yang hanya ada di Windows 8 atau lebih jadul lagi mungkin ke Windows 98. Siapa tahu ya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.